Program unggulan yang akan kami tampilkan di kelas bagian aslinya. Ini sebenarnya tugas aksi nyata saya secara individu. Nama programnya Studio 11. Studio 11 itu termasuk dalam program ekstrakurikuler, jadi di luar pembelajaran kurikuler. Di Studio 11 ini adalah ekstrakurikuler di bidang seni rupa, yaitu pelajaran yang saya ampuh. Ada desain, fotografi, dan videografi. Tujuannya adalah tentu saja untuk mengembangkan bakat dan apresiasi siswa di bidang seni rupa, serta dapat berkarya secara kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di ekstrakurikuler Studio 11 ini dibagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama adalah seni murni. Di seni murni ini yang kita pelajari di divisi seni murni itu ada seni murni yang seni rupa dan seni rupaan yang memerlukan keahlian tangan, kayak menggambar, melukis, dan sebagainya. Kerajinan tangan itu nanti masuknya ke divisi seni murni. Yang selanjutnya ada desain grafis. Nah, ini desain grafis lebih kepada pembelajaran desain-desain yang menggunakan komputer. Mungkin kami mempelajari seperti foto editing, pembuatan poster, dan sebagainya. Fotografi lebih difokuskan pada fotografi digital, pengenalan kamera, dan sebagainya. Videografi ini pengenalan gambar-gambar yang bergerak, dari mulai membuat video sederhana sampai membuat video yang kompleks seperti film pendek gitu, dan film dokumenter. Yang terakhir adalah jurnalistik itu kita mempelajari bagaimana cara melaporkan sesuatu kejadian yang nanti kita akan posting di sosial media. Terus untuk inputnya tentu saja siswa yang memiliki bakat dan minat dalam mengembangkan potensi di bidang seni rupa. Nah, untuk aktivitasnya kita ada latihan rutin setiap minggunya. Terus anak-anak yang masuk di Studio 11 ini dilibatkan ketika membuat dokumentasi ketika sekolah melaksanakan kegiatan. Misalkan ada Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang turut sebagai seksi dokumentasinya adalah anak-anak Studio 11. Dan alhamdulillah tahun ini ada 2 prestasi yang cukup membanggakan. Yang pertama mendapat juara 2 FLS 2 tingkat provinsi Jawa Barat dari 188 film kami juara kedua. Terus, yang kedua itu ada juara 4 desain poster dari sekitar berapa ratus poster kami mendapat juara keempat tingkat provinsi. Nah, untuk outputnya sendiri tadi dilibatkan dalam lomba-lomba tingkat kabupaten, provinsi, dan dulu pernah di tingkat nasional tahun 2019. Selain untuk mengembangkan bakat, kami juga ingin membimbing siswa-siswa yang nantinya akan berkuliah ke salah satu bidang ini. Misalkan ada yang bidang desain grafis atau seni murni, itu kan memerlukan portofolio yang harus disiapkan dari kelas 10. Nah, kami juga membimbing siswa-siswa yang nantinya ingin kuliah ke jurusan desain atau seni rupa. Untuk outcome-nya setiap tahun, alhamdulillah kami seringkali menjadi juara di tingkat kabupaten, mewakili kabupaten dan provinsi dan nasional. Beberapa siswa setiap tahunnya itu ada yang diterima ke perguruan tinggi dari cabang-cabang yang kita pelajari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berawal dari saya mengajar di kelas, saya bersama matematika, jadi bagaimana menumbuhkan anak supaya tidak lagi menjadi momok yang sangat menakutkan belajar matematika. Otomatis saya langsung dari kreativitas dari diri saya dan anak saya. Setelah dipilah-pilah, di sini akan anak-anak akan menghasilkan karya-karya seperti ini. Ada ini dari cerminan, ini di transgeometri transformasi ada cerminan. Ini ada letaksi. Ini sama ada curut-curan hasil dari anak-anaknya. Sehingga dari limbah ini sejalan dengan IKN berkembang. Sekolah kami menggunakan implementasi kurikulum merdeka, menggunakan gaya hidup berkelanjutan, dan yang adalah sampah. Jadi saya di kelas dengan program sekolah. Jadi pada gaya hidup berkelanjutan di sini sekolah untuk P5-nya mengambil tentang tema sampah. Pada sampah ini anak akan berkarya, dia bisa membuat tulisan karya yang inovatif berupa tulisan, podcast ataupun lagu tentang sampah. Di
Bisa juga diambil tentang ekoenzim. Ekoenzim itu adalah sampah-sampah dari buah-buahan yang nanti bisa diformulasikan, hasilnya bisa merendam kaki yang pegel-pegel dan yang lainnya. Atau ekoprint. Ekoprint itu dari daun yang dibejek dan yang lainnya menjadi sebuah kerudung. Kerudungnya kalau dijual di online bisa mahal. Jadi kenapa saya mau mengambil Fortune and Science? Ada kolaborasi dengan guru kewirausahaan. Jadi bisa menghasilkan uang. Jika karya-karya anak dari sampah tersebut bisa menghasilkan uang untuk cuan dan sajinya tentang ilmu pengetahuan yang dia miliki. Ilmu pengetahuannya seperti tadi ekoprint dan yang lainnya. Kita ada literasi gerakan sekolah. Jadi di antara literasi itu anak akan membaca, membuka wawasannya, bagaimana dia bisa mengkolaborasikan di mana sains tapi menghasilkan uang, berkewirausahaan. Karena sekolah kami istilahnya sekolah yang luas, berada di kampung dengan suasananya yang masih teduh dan yang lainnya, tapi sampah-sampahnya bisa kita manfaatkan semanfaat mungkin. Dan sejalan dengan program IKM untuk P5-nya nanti akan dikolaborasikan di pelajaran matematika untuk kelas 10-nya. Jadi di saat nanti matematika di kelas 10-nya mereka akan mengadakan semacam pagelaran. Jadi nanti karya-karya dari anak untuk P5-nya di pagelaran saat disinambungkan dengan pelajaran ekskul pramuka. Jadi nanti ada beberapa orang tua yang diundang dan yang lainnya, mereka akan mengadakan pagelaran atau semacam pameran yang hasil karya anaknya. Kalau seperti ini pencerminan yang lainnya, ini akan untuk menarik anak-anak kecil, bisa buat mainan. Tapi semacam ekoprint dan yang lainnya bisa buat goodie bag atau produk, itu bisa untuk ibu-ibu dan yang lainnya dengan merek SMA 3 Garut. Itu mungkin paparan dari kami, dari saya tentang bahan baku itu apa? Barang-barang bekas berkualitas. Jadi bukan kita membakar sosis dan yang lainnya, tapi kita biasanya adalah barang-barang bekas berkualitas yang menghasilkan uang dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat berkolaborasi dengan IKM yang sekarang digaungkan oleh pemerintah. Terima kasih. Saya akan menyampaikan program yaitu yang bernama GELIS. GELIS ini adalah singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah, di mana latar belakang dari program ini adalah kemampuan siswa dalam memahami suatu soal atau dalam literasi itu sekarang ini sangat rendah, sehingga kami menyampaikan program kepada siswa apa yang diinginkan oleh dia dan menghasilkan sebuah voice. Dari voice itu akhirnya diambil choice dan choice-nya adalah program GELIS ini. Gerakan Literasi Sekolah tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa. Rangkaian kegiatannya diantaranya perencanaan, kami melakukan koordinasi kepada kepala sekolah, pemangku kepentingan di sekolah kepada orang tua yang ada di sekolah. Dalam pelaksanaannya, yang pertama kami melakukan dulu optimalisasi dari perpustakaan. Kemudian yang berikutnya, kegiatan yang pertama adalah membaca 10 menit di awal jam pelajaran. Siswa diharapkan membawa buku fiksi untuk dibaca dan itu dijadwalkan setiap hari Selasa dan Rabu. Karena di hari yang lainnya ada program kebiasaan mengerti seperti tadarus dan asmausnya. Kemudian selain itu juga siswa diharapkan membuat pojok baca. Setiap kelasnya dibuat pojok baca di mana di dalamnya itu berisi buku-buku bacaan yang mereka miliki, yang mereka bawa dan simpan kelas. Jadi mereka bisa berbagi bacaan dengan yang lain. Kemudian siswa diharapkan juga membuat pohon gelis. Pohon gelis itu adalah pohon gerakan literasi sekolah. Di mana bentuk pohon gelis itu seperti ini. Ini ada ranting yang tidak memiliki daun. Kemudian setiap anak yang sudah membaca satu bacaan, maka dia menuliskan buku bacaan dengan nama dan ditempel di pohon gelis. Semakin banyak siswa membaca, maka semakin rimbun daunnya. Di samping di kelas-kelas juga sekolah menyediakan pohon gelis secara umum di luar dalam bentuk yang sangat besar. Ini untuk mengakomodir semua siswa. Yang berikutnya kegiatannya adalah melakukan readathon. Readathon itu adalah read dan maraton. Jadi membaca secara maraton yang dilakukan oleh semua warga sekolah, termasuk mengundang perwakilan orang tua dan juga para pedagang kantin. Mereka ikut membaca secara bersama-sama. Dan ini dilakukan sebulan sekali. Pada kesempatan readathon ini dilakukan juga review buku. Siswa yang sudah menyelesaikan bacaan dia dipanggil ke depan untuk mereview bukunya. Kemudian kami juga mengapresiasi siswa yang mereview buku, mereka diberikan penghargaan berupa buku-buku yang dimiliki oleh guru atau buku-buku yang ditulis oleh para guru yang berada di sekolah itu. Selain itu juga
kami memberikan penghargaan kepada siswa literat, di mana siswa yang meminjam buku terbanyak di perpustakaan dan membaca buku terbanyak. Setiap bulannya kami berikan sertifikat siswa literat. Kemudian langkah berikutnya adalah dari ini kami membentuk satu komunitas yang bernama Komentri. Komentri adalah komunitas menulis L3. L3 itu dari Limbangan 3 SMP 53. Komunitas ini kami memiliki anggota sebanyak 92 orang dengan anggota aktif 75 orang, dan ini diakomodir dalam satu bentuk webgroup. Kemudian ada pertemuan di setiap hari Senin untuk membahas masalah seluk beluk menulis dan sebagainya. Dan dari Komentri ini akhirnya menghasilkan ini ya grup Komentrinya, dan kami berpusat di perpustakaan kegiatannya. Ini menghasilkan satu buah buletin yang terbit setiap bulannya. Ini karya siswa dan kolaborasi dengan buku. Juga kami bekerjasama dengan guru mata bahasa Indonesia dan guru mata lain yang memiliki ketertarikan dalam membaca dan menulis. Kemudian melahirkan satu kumpulan buku puisi yang ini sedang proses di perpustakaan, karya siswa dengan buku. Ini juga menghasilkan satu buah fiksi mini, kumpulan fiksi mini yang hasil karya siswa. Kemudian menghasilkan juga satu buah cerpen, yang satu buah cerpen antologi cerpen dari karya siswa dengan buku. Itu hasil dari gerakan literasi sekolah kami. Kemudian kami refleksi, hasilnya adalah antusiasme dari siswa dan guru sangat tinggi dengan tingginya potensi menulis bagi siswa dan guru. Dan hasil evaluasi adalah belum semua siswa memiliki ketertarikan untuk membaca karena dengan alasan mereka tidak memiliki buku, sehingga kami melakukan tindak lanjut adalah dengan mengadakan donasi buku-buku bekas dari orang tua dan dari semua siswa yang memiliki kelebihan buku untuk didonasikan ke kelasnya masing-masing sebagai pelengkap untuk siswa yang tidak memiliki buku. Mungkin itu program dari kami mengenai gelis gerakan dan sekolah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada Ibu, kelas berbagi ini saya nyatakan dengan bentuk kegiatan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu keluarga unlearning gadget. Jadi untuk meningkatkan kepemimpinan dan minat belajar siswa melalui pembelajaran berbasis digital. Mengikuti pembelajaran, karena di sekolah kami OCDP yang pertama ada buku budaya positif, tidak diperkenankan siswa untuk membawa HP atau gadget. Kemudian siswa menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya beberapa siswa cenderung menggunakan gadget hanya untuk kepentingan bermain game saja. Kemudian pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena ketika pembelajaran dipadukan dengan menggunakan gadget itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk peserta didik. Dan ini saya lakukan hanya baru beberapa kelas yang saya mengajar mengampu di kelas tersebut, dari kelas 7A sampai kelas 7B. Kemudian tujuannya ini meningkatkan minat belajar siswa, kemudian memanfaatkan gadget untuk hal positif dan meningkatkan kemampuan siswa akan penguasaan teknologi, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi suasana yang tadinya student center menjadi yang teacher center menjadi student center, dan anak sangat antusias ketika mereka belajar menggunakan gadget. Hal apa yang kami pelajari? Kebetulan siswa di sini antusias mengikuti KBM dengan menemukan kepemimpinan dan minat belajar siswa melalui kolega tersebut. Selanjutnya, siswa menggunakan gadget untuk hal positif. Salah satunya penyelesaian mampu menggunakan penyelesaian proyek profil pelajar Pancasila. Jadi dengan kegiatan belajar ini, salah satu proyek kami lakukan dengan menggunakan gadget. Ya, salah satunya siswa dibagi beberapa kelompok. Itu beberapa kelompok menjadi membuat video apa mereka gunakan dengan aplikasi Canva yang digunakan tersebut. Kemudian dan hasil tersebut kami dari pengawas, sebagian dari sekolah dan juga para pengawas sepakat proyek yang dilakukan tersebut nanti akan menjadi penilaian atau dilombakan seperti itu. Kemudian pembelajaran diperoleh sejauh mana penggunaan gadget dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dan minat siswa dalam belajar. Kemudian membantu siswa memanfaatkan gadget untuk hal positif dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid.
Selanjutnya menggunakan gadget agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat zamannya. Jadi memang kodrat dari zamannya seperti itu sekarang. Para peserta didik tidak terlepas dari gadget. Sehingga diharapkan kegiatan ini akan terus berdampak bukan hanya di kelas yang saya mampu, tapi ini berkelanjutan di kelas yang lain juga, semacam proyek di kelas 8 lewat kegiatan ini juga. Dan kemudian telah disampaikan dalam kegiatan PSP. Karena sekolah kami SMP 1 sebagai sekolah penggerak juga, dan ini Bapak Kepala sampaikan merupakan sesuatu yang saya lakukan. Kemudian rencana perbaikan ini menstabilkan jaringan koneksi supaya bisa diakses di setiap kelas. Karena ada beberapa kelas dan tidak dapat diakses, maka dimaksimalkan supaya tiap kelas, tiap tingkatan itu bisa mengakses. Dan selanjutnya kontrol yang dilakukan secara efektif setelah pembelajaran dengan gadget selesai. Jadi ketika pembelajaran selesai, saya bawa wadah HP anak-anak itu ditarik, disimpan di kantor. Setelah pembelajaran pulang selesai, saya bagikan lagi. Karena kalau dibebaskan begitu saja anak di kelas, itu sangat tidak mustahil anak melakukan kegiatan yang tidak berdampak terhadap pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Mariani, mengajar di salah satu SD di Malaysia, yaitu SDN Satuan Raja. Ini yang saya ambil programnya adalah Daring Batik. Daring Batik ini adalah singkatan dari kesadaran lingkungan akan bahaya limbah plastik. Latar belakangnya, SD kami itu siswanya sekitar 513 siswa dengan daya beli jajan yang lumayan tinggi karena anak-anak dilihat bekalnya itu cukup lumayan. Kemudian lagi di sana mungkin kalau singgah bermain ke SD kami itu ada di alun-alun. Yang jualan itu seperti pasar, sampai 4 lapis yang berdagang itu. Maka banyak yang berjualan sehingga daya beli anak pun banyak. Dan kalau dilihat setiap istirahat itu banyak plastik. Pagi-pagi bersih, pas lepas masuk anak-anak kelas itu sampah plastik banyak karena memang dia. Dari situlah maka saya mencoba mengambil program ini untuk mencoba mengurangi limbah plastik. Kemudian saya mencoba memahamkan pada anak, terutama di kelas dulu, bahwa plastik itu paling susah untuk didaur, sehingga membutuhkan puluhan sampai ratusan. Nah disitulah anak mulai paham. Kemudian ngobrol dengan anak, mau diapakan nih? Bu, udah aja kita jajan menggunakan misting atau apa supaya tidak pakai plastik. Atau bu, saya tidak boleh jajan. Nah itu kita kasih pemahaman dulu. Setelah itu kemudian tujuannya yaitu supaya mengurangi limbah plastik tadi. Langkah-langkahnya adalah pertama anak menyisihkan uang jajan. Menyisihkan uang jajan diharapkan membawa tempat plastiknya itu tidak dari orang tua, tapi dia supaya ada rasa memiliki dan merasa ini harus dijaga. Maka anak-anak menyisihkan uang jajannya, dikumpulkan. Setelah terkumpul atau banyak, kemudian kita tambahkan, maka dibelilah listing yang supaya sama. Jadi satu kelas itu sama, dinamai. Jadi kalau ada yang hilang harusnya ketahuan siapa yang tidak merawat. Gitu. Untuk tablernya juga disamakan. Setiap anak membawa tabler masing-masing, itu mengambil dari rumah airnya. Anak-anak membawa misting masing-masing dan membeli menggunakan misting itu. Mistingnya harus cukup paling banyak 2 macam jajanan. Kenapa? Karena jajanan di kelas kami batasi. Jajan 5.000. Kalau lebih dari 5.000, besoknya harus dikurangi. Itu kenapa? Kita pahamkan supaya anak tidak banyak jajan di luar dan usahakan bisa sarapan pagi. Setelah beres istirahat, itu dicuci sendiri. Setelah dicuci, dimasukkan lagi dengan rapi, dimasukkan ke lemari. Sehingga anak mempunyai rasa tanggung jawab sendiri, rasa memiliki bahwa itu adalah barang saya, harus diperhatikan. Ini hasilnya, alhamdulillah dengan dampaknya juga. Di kelas, terutama di kelas kami itu sudah mulai tidak ada sampah plastik. Dan guru-gurunya pun mulai mengikuti. Teman-teman lain di kelas lain pun mulai mengikuti. Ada yang bawa misting masing-masing. Dan guru-guru pun alhamdulillah sebagian sudah mengikuti tidak menggunakan plastik. Itu daripada hasilnya. Di sini pembelajarannya anak dipahamkan untuk cinta tanah air.
dengan program ini meskipun simpel, tapi anak jauh lebih memahami, oh iya saya harus mencintai tanah ini yang sangat-sangat subur supaya tidak terjadi kerusakan. Untuk pembelajarannya, anak pun dikembangkan rasa tanggung jawab tadi, rasa disiplin. Kemudian rencana perbaikannya, ini masih saja anak yang banyak saling bully. Kalau ada anak kelas yang sedang jajan, itu diledek, masih ada. Tapi anak dibekali bahwa kita niatnya mau apa, sehingga dia bisa menjawab. Kalau dibully seperti itu, anak bisa menjawab, ini supaya kita nggak jajan sembarangan, supaya tanah kita tetap. Maka yang membuli itu alhamdulillah malah sebaliknya jadi ikut mengikuti program ini. Itu mungkin program dari saya, dari Batik, mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan ini banyak yang sudah